Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Pastinya baik kan? Sebelum kita memulai memuji nama Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, tolong sertai pada kami hari ini. Tolong supaya kami bisa mengerti firman Tuhan. Tolong juga kalau ada di antara kita yang sakit, Tuhan boleh sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, kita nyanyi yuk. Dari terbit matahari. Sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tadi kita sudah memuji Tuhan, teman-teman. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita nyanyi dulu ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan, tadi kita sudah memuji memuliakan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya bisa mengerti firman Tuhan-Nya. Tolong juga supaya tidak ada halangan waktu mendengarkan firman Tuhan. Tolong juga yang mengejar firman Tuhan hari ini, tolong supaya bisa mengejar dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita nyanyi lagi ya. Firman Tuhan mendengar. Silakan Ibu Susi. Terima kasih Ibu Dewi. Anak-anak dikasih Tuhan, sudah siap ya mendengarkan cerita tentang firman Tuhan
pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya Tuhan turut campur tangan dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, karena Engkau telah menyertai kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, sehingga sampai saat ini kami dalam keadaan sehat, sukacita Tuhan, sehingga kami dapat memuji dan membesarkan nama Engkau. Dan kini Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Daniel 2 ya. Daniel 2. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu tanya dahulu ya, sambil mengingat-ingat minggu yang lalu, itu kalian masih ingat nggak apa cerita firman Tuhan minggu yang lalu? Dibawakan oleh Kak Tiwa. Nah, kalian mesti ingat ya, kalau mendengarkan dengan sungguh-sungguh hanya tempo 1 minggu, pasti kalian masih ingat. Nah, untuk bantuan pengingatan, nah di sini ada gambarnya, gambar yang kemarin ya. Nah, itu ada gambar siapa tuh? Di situ ada gambar Daniel dan teman-temannya, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Nah, Mas sudah ingat kan ya? Nah, minggu yang lalu Kak Tiwa sudah menceritakan bahwa Daniel berada di Babilonia ya. Di sana Daniel beserta teman-temannya adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kelanjutan dari kisah Daniel ini? Apa yang terjadi di kerajaan Babilonia? Kalian tahu siapa rajanya? Iya, Raja Nebukadnezar. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan nih dari Ibu. Pertanyaan seperti ini. Kalau misalnya kalian disuruh mengartikan, misalnya Bu Susi ya, tadi malam tuh Bu Susi mimpi gitu ya. Mimpi kemudian minta tolong ke Misca misalnya. Misca tolong ceritakan tadi malam Bu Susi mimpi. Itu ceritanya apa? Terus artinya apa sih? Itu kira-kira bisa nggak? Bisa nggak kalian terus menceritakan Bu Susi mimpi apa dan artinya apa? Nah, susah kan ya? Karena nggak ikut tidur ya. Karena yang tahu mimpi seseorang itu ya orang itu sendiri. Nggak mungkin orang lain akan mengetahui. Ya, demikian juga yang terjadi di kisah Daniel ini, di mana Raja Nebukadnezar bermimpi, dan mimpi ini sangat membuat Raja Nebukadnezar gelisah karena dia merasa mimpi ini terlalu berat. Dan dia juga tidak tahu apa arti dari mimpi tersebut. Nah, supaya ceritanya lengkap, mari anak-anak kita saksikan video kali ini. Kalian simak baik-baik supaya mengerti ya. Mari kita lihat bersama-sama. Sanggupkah kamu memberitahu mimpiku dan artinya? Tuanku, orang yang terpintar di dunia pun tidak dapat melakukan yang Tuanku minta. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia.
Dan saat tuanku tidur, ia menunjukkan tuanku apa yang terjadi di masa depan. Iya, Raja. Yang tuanku lihat di hadapan tuanku adalah patung yang besar. Patung ini tinggi berkilau, tegak di hadapan tuanku dengan dahsyat. Kepalanya dari emas tua, dadanya dan lengannya dari perak, dan perut sampai ke lutut dibuat dari tembaga. Dan pahanya dari besi, dan kakinya dari campuran baja dan tanah liat. Saat tuanku memandangnya, sebuah batu terlepas dari gunung, tetapi bukan dari tangan manusia. Batu itu menimpa kakinya, meremukan baja dan tanah liat itu, dan runtuh seperti tertiup angin sampai habis. Tetapi batu itu menjadi gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi. Itu benar-benar mimpinya? Bagaimana aku tahu? Dan arti mimpi itu? Kenapa mimpi itu membuat aku takut? Karena Anda, Tuanku Raja. Tuankulah kepala emas itu. Setelah tuanku akan berdiri kerajaan lain, lalu yang ketiga, lalu yang keempat keras seperti besi. Tapi pada zaman raja-raja itu, Allah penguasa semesta akan mendirikan sebuah kerajaan kekal yang tidak pernah binasa. Ia memberitahu Nebukadnezar bahwa kerajaannya akan jatuh. Sekarang aku tahu bahwa Allahmu ada di atas segala dewa dan raja, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Aku akan menjadikan engkau penguasa dari orang-orang bijak dan gubernur atas provinsi Babel. Pekerjaannya akan menjadi lebih baik, tuanku, jika teman-temanku memerintah bersamaku. Permintaanmu dikabulkan. Nah, itu tadi tayangan dari video tentang Raja Nebukadnezar, di mana Daniel harus mengartikan mimpi raja. Nah, Daniel karena dia adalah orang yang taat kepada Tuhan, yang selalu mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap kehidupannya, maka Tuhan juga berkenan kepada Daniel. Tuhan memberikan hikmat kepada Daniel karena Daniel memintanya kepada Tuhan. Daniel begitu rajin berdoa, dia takut kepada Tuhan, sehingga Tuhan pun memberikan hikmat di mana Daniel bisa menceritakan apa yang sudah dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar. Tidak sembarangan orang ya bisa seperti ini. Nah, karena Tuhan itu adalah maha segalanya. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, yang tidak dimengerti oleh manusia. Oleh karena itu anak-anak, kalian harus rajin-rajin berdoa, memohon hikmat, memohon supaya Tuhan memberikan pemikiran, supaya mengerti
apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam diri kita. Meskipun kalian masih kecil, Tuhan tahu keadaan kalian ya. Tuhan tahu bahasa kalian. Jadi kalian kalau berdoa jangan ragu-ragu. Oh, Tuhan ini nggak ngerti bahasaku, enggak. Tuhan mengetahui segala sesuatu. Jadi kita tinggal taat, tunduk kepada Tuhan. Jika mendapat kesulitan, kita berdoa kepada Tuhan dan kita yakin Tuhan pasti akan menolong. Ya. Nah, itu tadi cerita firman Tuhan tentang Daniel. Mari kita berdoa agar Tuhan Yesus turut bekerja untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan yang telah kami dengar. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau turut bekerja dalam setiap hati kami anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu dalam diri kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, sekarang kita menginjak pada ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Daniel 2 ayat 22b ya. Ibu ulang, Daniel 2 ayat 22b. Yang demikian bunyinya. Allah tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Daniel 2 ayat 22b. Allah tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya, ya. Jadi dalam ayat hafalan ini dikatakan bahwa Allah itu mengetahui apapun juga yang tidak diketahui oleh pikiran manusia. Allah mengetahui apapun yang di dalam gelap, walaupun tidak ada cahaya, tidak ada terang, tapi Allah itu Maha tahu, karena Allah itu adalah terang. Nah, anak-anak, tolong dihafalkan ya. Dihafalkan masing-masing, karena ini tidak panjang, jadi Ibu yakin kalian pasti bisa. Oke? Terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.